Suatu kali Sayyidatuna Aisyah sakit. Sayyidah Aisyah ini, ibu nggak ada yang berani. Sayyidah Aisyah ini Sayyidah Kuburiyah. Apa artinya? Biasanya Rijal Ansor seperti ini artinya. Penghulu kuburiyun, kuburiyat. Kok bisa saya ngomong begini? Ini bukan penghinaan, ini justru pujian. Nabi SAW wafat, dikuburkan di mana? Di kamar Sayyidah Aisyah. Meninggal ayahnya Sayyidina Abu Bakar, dikuburkan di mana? Di kamar Sayyidah Aisyah. Dan Sayyidah Aisyah belum pernah tinggal di luar, masih tinggal di rumahnya, tinggal bersama kubur. Nah, ibu berani gak? Bapaknya mati, maaf ya, wafat, terus tinggal di kubur, berani gak? Atau suaminya meninggal, kan sehidup semati, gitu ya. Kubur di kamar, tidur dekat kubur, berani gak? Ternyata cintanya hanya sampai liang kubur. Siapa ya? Ditinggal pas di kubur. Maksudnya apa saya ngomong begini? Sekarang orang ada yang nggak mau sholat di masjid yang sampingnya ada kubur. Aneh nggak? Sayyidah Aisyah di dalam kamarnya itu beliau ngapain aja? Nggak tidur doang. Beliau juga sholat di situ, zikir di situ, baca Quran di situ, menjawab pertanyaan fatwa-fatwa orang di situ. Saya mau tanya, kapan Sayyidah Aisyah keluar? Ada yang tahu? Yang tahu nih, dapat? Abu Bakar. Hah? Aduh, bingung, ada 2 orang nih. Nggak jadi deh. Jawabannya salah sih ya. Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Umar nanya, wahai ibunda kami, izinkan saya Al-Fakir Umar berkubur dekat guru kami Abu Bakar dan kekasih kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya tadi Abu Bakar ya. Dari Abu Bakar ke Umar, Umar itu berapa tahun memimpin? Ada yang tahu? Serban tidak jadi laku. Lama. Sayyidina Umar memimpin itu lama. Berarti Sayyidah Aisyah bertahun-tahun tinggal di samping kubur, sholat dekat kubur. Samping-sampingan kok. Gak ada urusannya dengan syirik. Gak ada urusannya dengan syirik. Jadi aneh jika ada seorang syekh, namanya Syekh Albani, gak mau lagi sholat di Masjid Nabawi, karena gak mau dengerin fatwa dia. Apa kata dia? Keluarkan kubur Nabi dari masjid. Ini fatwa dia. Ngeri gak fatwa begini? Ngeri fatwa begini. Dan saya sudah banyak ketemu teman, udah lama gak ketemu. Kita sholat di suatu masjid, janjian di situ, nggak mau dia sholat di situ. Pas kita tanya, kenapa nggak sholat bro? Oh, nggak pakai bro, pakai akhi sekarang. Akhi, kenapa kamu nggak sholat di sini? Mending pakai bahasa Arab sekalian, dia nggak bisa jawab. Ya? Tahu nggak bahasa Arabnya? Kok kamu nggak sholat di sini? Gimana bahasa Arabnya, Jom? Wah, itu bahasa Arab santren, Jom. Limadza la tusolli huna? Bahasa Arab kartun begitu ya. Boleh lah. Kayaknya jatah enteng. Jawabannya apa? Itu masjid ada kuburannya. Pas dicek kuburan bapaknya sendiri. Ternyata bapaknya dulu masih ada kait-kait dengan wakaf masjid. Sampai begitu orang hari ini didoktrin masalah kuburan. Ya. Kalau orang bertauhid nggak ada masalah, mau kubur mau apa nggak ada masalah, ya. Jadi Bapak Ibu, kita ini bukan penyembah kubur, benar? Kita kalau ziarah kubur doain orang di kubur atau minta ke kubur. Jadi kalau ada yang menuduh orang-orang Ahlus Sunnah ini minta ke dalam kubur, itu namanya apa? Fitnah.
Banyak yang ngomong begitu. Apa tuh orang di Sunan Ampel di Singapura kan ada Habib Noh. Ngomong kencang sama kita. Apa itu ke Habib-Habib? Minta-minta ke kubur. Ternyata dia foto atau lihat foto orang lagi ziarah ngangkat tangan. Dalam pikiran dia orang itu lagi minta ke dalam kubur. Nah itulah akibat nggak pernah masuk ke kubur ya. Mungkin kita nanti masukin aja di dalam kubur. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang bukan Allah. Jadi beragama itu nggak usah saklek-saklek. Agama kita jernih. Nabi itu nggak khawatir masalah syirik. Yang Nabi khawatirkan umat Islam itu masalah cinta dunia. Yang Nabi khawatirkan bukan masalah kemiskinan. Yang Nabi khawatirkan orang kemudian karena kemilau dunia dia lupa diri. Oleh karena itu, cara untuk meluruskan cuma satu. Inilah ajaran Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, Afdolul dzikri la ilaha illallah. Ini oleh-oleh malam ini yang terakhir yang mau saya uraikan. Afdolul dzikri, seafdol zikir adalah la ilaha illallah. Maka kalau mau cari orang paling utama, paling afdol di alam semesta, orang yang dirinya paling banyak baca la ilaha illallah. Yang paling banyak baca la ilaha siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau cari orang paling mulia, cari aja yang paling banyak baca la ilaha illallah. Tapi kadang orang yang baca la ilaha illallah ini kalau doa, dia belum yakin-yakin amat sama doanya. Maka Nabi kalamkan yang kedua, afdhalud du'a alhamdulillah. Doa yang paling tinggi adalah alhamdulillah. Alhamdulillah secara harfiah berarti pujian bagi Allah. Tapi secara maknawi, alhamdulillah berarti doa yang paling tinggi. Orang yang memuji karena rasa syukur kepada Allah. Ini yang mau nyalek nih ya. Gak usah nyari dukun. Datang ke orang, gak mesti dia terkenal. Gak mesti dia masyhur, gak mesti dia kiai atau ustaz. Orangnya paling bersyukur. Gak pernah ngeluh. Ini ciri-ciri orang yang mustajab doanya. Bukan orang yang pakai serban begini. Bukan yang pakai kopiah begini, belum tentu. Pakai serban belum tentu. Tapi orang yang lisannya, kolbunya paling banyak bersyukur. Doanya paling cepat naik. Afdhalud du'a alhamdulillah. Boleh kita terjemahkan. Doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa orang yang suka memuji, suka bersyukur kepada Allah. Jadi kenapa doa-doa belum diangkat? Mungkin Bapak Ibu doa itu ngeluh doang sama ngasih tahu ke Allah. Allah itu pernah lupa nggak sama kita? Allah itu pernahkah ketika kita dicipta lalu salah kirim rezeki, pernah nggak? Salah kirim jodoh, pernah nggak? Salah kirim jabatan, pernah nggak? Ya, samping kiri kanan saya kan ada orang yang punya jabatan ya. Nggak akan pernah Allah salah kirim. Karena Allah tidak pernah salah dalam itu, dalam nggak pernah lupa untuk masalah itu. Bapak Ibu yang bukan Allah, maka jangan pernah berdoa memberitahu Allah. Terus kalau doa ngapain? Doa itu bukan ngasih tahu Tuhan. Doa itu cukup curhat-curhatan aja. Seperti anak kecil manja-manja kepada orang tuanya, sebagaimana hamba bermanja kepada Tuhannya Allah Subhanahu. Gimana? Doa kita gimana? Bapak Ibu lagi ngasih tahu Allah ya? Ya Allah, hari ini saya minta A, B, C, D, kok belum dikasih? Lupa ya, dalam hati gitu ya. Itu yang disebut oleh Imam Mu'ta'ilah. Ini tauhidnya yang bermasalah. Doa'uka, doamu, tolabuka, tuntutanmu, ittihamun lahu. Engkau sedang menuduhnya. Banyak orang berdoa, batinnya menuduh Allah, nggak tahu. Batinnya seakan-akan merasakan Allah nggak ngerti keadaan dia.
Sejak kapan Allah tidak tahu seorang hamba? Gak pernah. Maka Allah menyebut dirinya alim, yang maha alim. Kita belum wujud, Allah sudah tahu nanti butuhnya apa, perlunya apa, nanti rezekinya apa, udah tahu semua. Maka orang-orang kafir dan musyrik, dia gak doa kepada Allah, tapi karena dia bernama Karim, maha pemurah, dibagi juga. Jadi rezeki itu bukan berdasarkan doa, rezeki itu tergantung kita rajin menjemputnya. Hari ini sudah jemput rezeki? Nah, menjemput rezeki itu pinter-pinter. Rezeki itu ada yang diantar separuh, ada yang diantar penuh, berarti kita nunggu. Kata Sayyidina Ali, rezeki itu imma anta talibuhu. Kadang-kadang rezeki itu kamulah yang nyari dia, kamulah yang menunggu dia, kamulah yang kemudian memburunya, bukan menunggu. Kadang-kadang engkaulah matlubuhu, engkaulah yang dicari-carinya. Ada orang punya keahlian membangun kota. Wah, itu dicari-cari sama Pak Wali. Ada orang ahli mendeteksi kriminalitas, detektif. Dicari-cari sama Pak Polisi. Ada orang ahli mengenal Rasulullah. Dicari-cari nggak sama orang yang rindu kepada Rasulullah. Sama begitu. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang bukan Allah. Maka ketika kita berdoa, sebutlah orang yang paling dekat kepada Allah. Orang yang paling banyak baca la ilaha Nabi Muhammad. Yang paling banyak bersyukur Nabi Muhammad. Maka kalau disebut bibarkatil hadi, dengan keberkahan orang yang paling banyak bersyukur, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sulit membayangkan Nabi Muhammad, kita boleh bertawassul dengan orang soleh. Contohnya gini, dulu ada seorang syekh di Madinah, namanya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Dia mursyid Thariqah Qadiriyah, Khalwatiyah, Naqsyabandiyah, Syaziliyah, dan Thariqah lainnya. Imam di Masjid Madinah. Namanya siapa tadi? Muhammad bin Abdul Karim Samman. Di negeri Banjar sama Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, termasuk juga Makassar, sebagian di Palembang, Betawi, dan Sumatera Barat, dan Aceh juga dulu, mereka kenal dengan sosok ini. Sampai beberapa tokoh disebut Muhammad Saman atau Muhammad Seman. Bahkan pejuang di Aceh itu namanya Muhammad Seman. Cuma yang kita kenal namanya pakai gelar. Ya, seingat saya namanya Tuku di Tiro. Itu nama kecilnya kalau nggak salah Muhammad Saman. Akhirnya di Aceh ada namanya tari Saman. Itu bukan cocok logi Pak ya, ini asli. Ya. Sayangnya lagi yang tersisa cuma tarinya. Zikirnya sudah hilang. Tarekatnya sudah hilang. Di Betawi sisa manakibnya, tarekatnya sudah hilang. Di Padang sisa zikirnya, manakibnya nggak ada. Di Banjar alhamdulillah ada dua-duanya. Ya, masih ada di Banjar. Syekh Muhammad Saman ini wali Allah. Muridnya mau pulang kampung ke Tanah Jawi. Namanya Syekh Abdul Somad Al-Falim Bani. Minta izin pulang sowan. Ini Syekh Abdul Somad ini mengalami hal yang sama dengan kawan-kawannya. Dulu belum ada pesawat, enak sekarang kita haji umroh. Cuma 9 jam sampai. Kalau dulu 3 bulan, 6 bulan di laut. Semua musim dilalui. Kadang-kadang cuma nama yang berpulang. Orangnya sudah nggak wujud. Ketika muncul ombak tinggi, orang semua nyebut nama Tuhannya. Ada Tuhannya Tepekong, ya. Ada Tuhannya Sang Hyang Widi, nggak apa-apa lah ya. Ada Tuhannya Yesus Kristus, macam-macam. Semua nama Tuhan disebut. Seperti kita lagi turbulen di pesawat. Pernah nggak ngalamin goncang di pesawat? Semua nama Tuhan keluar ya. Ada juga yang jomblo, nyebut nama calonnya yang belum jadi.
Sedihnya bukan main, menikah belum dipanggil-panggil. Syekh Abdul Somad menceritakan kawan-kawannya dan juga pengalaman dia sendiri. Ketika ombak mau menggulung itu kapal, dia teringat Rasulullah, tapi yang dia panggil nama syekhnya, ya Samad. Itu namanya nida'us sholihin, manggil orang soleh. Memanggil orang soleh bukan menyembah orang soleh, maka bukanlah syirik. Ada juga yang punya hajat manggil. Syekh Saman ini punya thariqah tadi Qadiriyah sama Khalwatiyah. Ini orang manggil nama Syekh Abdul Qadir. Ya Syekh Abdul Qadir, tolong tolak hujan. Ada yang doa begitu nggak tadi? Kayaknya panitia doa begitu semua tadi. Musyrik nggak? Enggak, itu namanya nida'us sholihin. Nida menyeru, menyapa orang-orang soleh. Bukan meminta kepada mereka, tapi mengatakan, wahai wali Allah, mohon sampaikan doa kami kepada Allah. Mohon ikut berdoa bersama kami. Hajat kami ingin buat pengajian. Tolong tahan dan jauhkan hujan. Bisa begitu. Dan sudah banyak, saya sudah ketemu di banyak pulau, mereka menyebutkan nama-nama gurunya yang soleh. Waktu ke Jawa Timur, mereka sebut Sunan Ampel, mereka sebut Sunan Bonang. Tapi oleh orang yang tidak paham ini dianggap syirik. Kalau manggil, ya saya panggil, nama antum siapa? Saya lupa. Jack, Bang Jack, Mas Jack, Bang Jack. Oi Bang Jack, jawab dong. Musyrik gitu dong. Gitu nggak? Musyrik nggak manggil Bang Jack? Orang hidup, orang mati dipanggil sama. Jadi kalau kita manggil, ya Muhammad, syirik nggak? Enggak. Tapi kitab tentang ya Muhammad ini dihapus ya-nya oleh kelompok yang mensyirik-syirikan ini. Imam Al-Bukhari punya kitab selain Sahih Bukhari namanya Al-Adab Al-Mufrad. Apa judulnya? Cari, terjemahannya sudah ada. Kalau pencinta sunnah baca kitab. Di Al-Adab Al-Mufrad, Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, Sayyidina Abdullah bin Umar sakit. Entah jatuh, entah apa, kakinya nggak bisa jalan. Maka datanglah kawannya sering bersama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini nggak perlu maulid. Karena setiap hari dia maulid. Dia setiap hari selesai bekerja, dia cari spot-spot, tempat-tempat yang dulu Nabi pernah lewat, duduk, berjalan, ngobrol, maka dia duduk di situ. Nabi dulu duduk di situ. Nabi dulu minum, dia minum di situ. Nabi dulu naik onta, dia naik onta di situ. Nabi dulu diam melatap langit, dia juga melihat melatap langit. Orang begitu kalau sekarang hidup mungkin Bapak Ibu sebut gila. Sebagai bayang-bayang Rasulullah. Kalau ingin tahu Nabi ngapain waktu hidup, lihatlah perilaku Sayyidina Abdullah bin Umar. Begitu orang dulu berkalam. Jadi dia nggak perlu maulid, karena setiap hari dia mengingat Nabi SAW. Kenapa kita perlu maulid? Karena kerjaan kita sudah menyita pikiran melupakan Nabi Muhammad SAW. Datang orang ini, kawan dia yang dulu menemani dia, menjenguk, ditanya, Abdullah, ada apa denganmu? Kata dia, maritu, saya sakit wahai Tuhan. Kira-kira begitu dialognya. Ditanya sama dia, mau sembuh nggak? Mau. Beneran? Mau, wallahi Allah dia mau sembuh. Maka dia katakan, nah ini lafaz yang ada di dalam Abdul Mufrad lebih ringkas. Wahai Abdullah bin Umar, panggillah orang yang paling kau cintai. Ibu-ibu kalau disuruh manggilnya manggil siapa? Manggil suami ya? Enggak sembuh-sembuh, tambah sakit hati begitu ya. Kalau mas-mas ini, abang-abang ini kalau disuruh manggil siapa? Bang Jack, manggil siapa Bang Jack? Bini gitu ya. Nama istrinya siapa? Betty gitu ya. Abdullah bin Umar lebih cinta kepada Nabi daripada ayah ibunya, istri-istrinya. Istrinya banyak, anaknya banyak.
Semuanya banyak, dia punya banyak kawan, banyak orang tuanya paling banyak berjuang untuk Nabi. Tapi dia lebih cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dia panggil bukan nama pasangannya, bukan nama ayahnya, bukan juga nama dirinya. Tapi aneh, dia nggak nyebut nama Allah, yang disebut nama siapa? Ya Muhammad. Badannya langsung bergetar, dia langsung bisa duduk, langsung bisa berdiri. Disitulah dalilnya kenapa beberapa masyayikh, ada namanya Syekh Nazim, orang Turki, mursyid tarekat, kalau disebut nama Nabi Muhammad, dia pegang dadanya, dia berdiri. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis itu bukan bid'ah ya. Jadi setiap kali disebut nama baginda Nabi Muhammad SAW, dia berdiri. Itulah Sayyidina Abdullah bin Umar, amalan beliau. Nah, kita nggak mesti begitu ya. Yang penting di kolbunya ada ta'zim kepada Nabi Muhammad SAW. Disebut apa tadi? Memanggil. Bahasa Arabnya apa? Nida. Yang haram itu syirik, berarti menyembah. Syirik berarti meyakini ada kekuatan sebanding dengan Allah. Itu baru disebut syirik. Semua yang tawassul menyebut nama Nabi Muhammad tadi, adakah yang membandingkan Nabi Muhammad dengan Allah? Ada nggak? Nggak ada. Orang-orang yang memanggil nama Syekh Abdul Qadir Jilani, apakah dia menyekutukan Allah dengan Syekh Abdul Qadir? Tidak. Kita nggak boleh suuzon nama orang. Itu disebut nida. Yang terakhir, bapak-bapak kalau lagi kangen manggil istri gimana? Yang syirik gak? Ya? Itu juga Bu ya? Manggil kekasih gimana suami? Yang nggak yakin nih. Kayaknya alay banget tuh manggil yang. Manggilnya apa? Husband. Lidahnya kayak mau patah. Manggil suaminya apa? Sebutlah panggilan terkasih. Memanggil kekasih bukanlah syirik. Kekasih yang paling wajib dikasihi, dicintai siapa? Habibi Muhammad. Ya, Habibi Muhammad. Nabi Muhammad, kekasihku, Habibi. Di mahal qiyam kita baca itu, ya Habibi, ya Muhammad. Maka memanggil Rasulullah bagian dari cara melepaskan rindu kepadanya. Karena ialah yang paling dekat kepada Allah, memanggilnya selangkah lagi memanggil Allah. Ya, jadi kalau tawasul yang paling kencang itu sama Nabi, kalau sulit membayangkan, bayangkan orang-orang soleh. Semoga kajian kita malam ini diberkahi oleh Allah, dihadiri oleh syafaat Rasulullah, diridhoi oleh para aulia-aulia Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan orang yang tinggal di Pulau Batam ini diberkahi hartanya oleh Allah, diberikan kebahagiaan keluarganya oleh Allah, diberikan kelapangan kebahagiaan zahir dan batinnya oleh Allah SWT. Ala hazinnya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma ya Allah bihaqqil Fatihah. Ya Allah, dengan keberkahan surat Fatihah, wahai Zat yang menurunkan surat Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad Sayyidina Al-Fatih, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, istajib da'awatina waqdi hawaijana. Ya Allah, Engkau maha tahu semua hajat kami, maka ya Allah tunaikanlah hajat-hajat kami. Ya Allah, meskipun kami tidak meminta rezeki, Engkau telah menjamin rezeki kami. Tapi izinkan kami, ya Allah, bermunajat, bermanja-manja kepadamu, ya Allah. Sehingga hati kami hanya bergantung kepadamu, ya Allah. Bukan kepada tempat bekerja kami, ya Allah. Bukan kepada pasangan kami, ya Allah. Bukan kepada orang tua dan guru kami, ya Allah. Tapi jadikan hati kami hanya berta'alluq, bergantung kepadamu, ya Allah. Ya Ahad, ya Samad. Allahumma ya Ahad, salli ala Ahmad. Allahumma ya Ahad, salli ala Muhammad. Wal mahdi khalifatika ya Allah ya Ahad. Allahumma ya Allah, dengan kebesaran dan keesaanmu ya Allah,
turunkanlah keberkahan, rahmat dan kasih sayang kepada baginda Nabi Muhammad, baginda Nabi Ahmad, dan pewaris-pewarisnya, para zuriat-zuriatnya, pasangan istri-istrinya, ummahatil mukminin, dan semua ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, bahkan semua umat yang mencintainya. Ucapnya ya Allah sampaikan kepada Sayyidina Al-Mahdi, pewarisnya di akhir zaman. Allahumma ya Allah ya Nur, ya Nur, ij'alna nur. Ya Allah, leburkan kami yang gelap gulita dalam dunia, gelap gulita dalam kejahilan, yang hatinya kelam karena maksiat. Leburkan kami, celupkan kami dalam lautan cahaya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah nashku ilaika. Ya Allah, kami mengadu kepada Engkau ya Allah. Qaswata qulubina, betapa kerasnya hati kami. Disebut nama Engkau, qalbu kami tidak bergetar. Disebut nama Nabi-Mu, rindu pun tidak kunjung hadir. Ampunkan keras hati kami ya Allah. Ampunkan jahil kami ya Allah. Tapi meskipun demikian ya Allah, kami tetap hadir malam ini, ingin bersalawat kepada kasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkah rahmat-Mu ya Allah, berkah sang duta rahmat Nabi Muhammad ya Allah, famla qulubana bi mahabbati wa mahabbati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penuhi hati kami ya Allah dengan cinta kepadamu dan cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ya Allah, berkahi negeri kami, berkahi ulama-ulama kami, umara-umara pemimpin kami, guru-guru ngaji kami, orang tua kami, orang-orang yang berjasa mengadakan kajian malam ini. Berkahi siapapun yang hadir ya Allah, berkahi siapapun yang bersedekah, yang berinfak ya Allah, berkahi siapapun yang bersolawat malam ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa khtim lana ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah wa khtimna bis sa'ada wa la takhtimna ya Allah bis sakhawah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf salah kurangnya. Salam ta'zim, salam cinta semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.